Halo teman-teman, kembali lagi di channel RFN72. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Stepmom yang dirilis pada tahun 2017. Jika kalian penasaran dengan alur ceritanya, mari kita putar videonya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang pria yang bernama Junha, yang ada di sebuah taman. Karena terbawa suasana, ada seorang wanita yang datang mendekatinya. Mereka pun saling memadu kasih. Dan ternyata semua itu hanyalah hayalan dari Junha. Dan film pun dimulai. Di suatu kantor, terlihat pemilik perusahaan bernama Hansu yang lagi mencari suatu berkas. Hansu sendiri adalah ayah dari Junha. Karena berkas itu tidak ada di mejanya, jadi Hansu memanggil asistennya yang bernama Dimusi. Hansu pun sedikit memarahi Dimusi karena berkas yang dicari tidak ada, dan menyuruh Dimusi untuk menanyakan hal itu kepada sekretarisnya. Dimusi pun menelpon sekretaris dari Hansu, tapi ternyata sekretarisnya malah lagi bergenjotan dengan pacarnya. Wow, ini sekretarisnya gak tahu lagi jam kerja malah bergenjotan. Ganti cerita kepada seorang wanita, yang tampaknya lagi kesal. Wanita itu bernama Jian. Kekesalan Jian sendiri dikarenakan ia tidak mendapatkan promosi di kantornya. Di saat Jian lagi sendirian, dia didatangi oleh manajernya yang bernama Cuing Kang Sol. Sol pun mencoba menenangkan Jian. Dikarenakan dia sedikit berucap, jadi dia mencari kesempatan itu untuk memegang bemper milik Jian. Jian yang memang tidak suka dengan tindakan Sol pun, langsung menendang Juni milik manajernya itu. Hahaha, sakit gak tuh Juninya? Karena kekesalannya, Jian pun memutuskan untuk berhenti dari perusahaan itu. Di sisi lain, terlihat Junha yang lagi ada di rumah. Dia yang sedang bersama seniornya yang bernama Jeong. Junha yang memang menyukai wanita yang lebih tua darinya, terlihat sangat terpesona dengan tatapan seniornya itu. Jeong yang juga merasa risih dengan tatapan-tatapan Junha, yang langsung menatap ke gunung aktif miliknya. Dia pun pergi meninggalkan Junha. Junha yang ingin mengejar Jeong pun harus berhenti karena kedatangan pacarnya. Pacar Junha sendiri bernama Ahrin. Karena Ahrin melihat ada yang menonjol di celananya Junha, dia pun sedikit menggodanya. Mungkin karena Junha tadi terlalu fokus dengan gunung aktif milik Jeong. Jadi Juni milik Junha pun bangun. Junha yang sedikit malu dengan pacarnya, pergi meninggalkannya. Scene berganti kepada Jian, yang datang ke sebuah kafe. Di saat bersamaan, Junha pun mendatangi kafe yang sama dengan Jian, dan di kafe inilah awal pertemuan mereka. Jian yang emang lagi ada masalah dalam pekerjaannya pun mencoba menyendiri, dan sambil menikmati minumannya. Sedangkan Junha yang emang berteman dengan si penjaga kafe yang bernama Dongchan, menceritakan apa yang baru saja terjadi. Inilah yang dinamakan curahan hati. Kemudian, terlihat Jian yang ada di toilet, entah sengaja atau gimana. Junha juga pergi ke toilet. Melihat Jian yang cantik, Jona pun menjadi terpesona. Dikarenakan Jian dan Jona sama-sama mabuk, Jona pun mulai meraba-raba paras Jian. Hal itu pun dilanjut oleh mereka yang pergi ke sebuah hotel dan terjadilah penggenjotan lubang sempit di tempat itu. Keesokan paginya, saat Junha terbangun, ia sudah tidak mendapati Jian bersamanya lagi. Ternyata Jian ini sudah pergi. Dia terlihat sangat semangat karena Jian sendiri akan melamar pekerjaan untuk menjadi sekretaris di kantor Hansu. Sesampainya Jian di kantor Hansu, dia pun langsung disambut dengan senyuman hangat dari Hansu. Ya maklumlah ya, karena Hansu ini udah jadi duda sejak lama. Jadi, dia saat melihat wanita cantik, langsung terpesona dengan kedatangan Jian. Scene berganti kepada Junha, yang ada di sebuah kafe temannya. Entah mengapa, dia terlihat sangat murung. Selang beberapa lama, dia pun dihampiri oleh pacarnya, Ahrin yang mendatangi Junha, berbisik dan memberikan celana dalam miliknya. Waduh, kode untuk minta jatah kayanya ini. Ahrin yang mengajak bergenjotan dengan Junha pun harus ditinggal pergi oleh pacarnya. Ahrin pun mengejar Junha dan menyisakan celana dalam miliknya yang tertinggal di atas meja. Alhasil celana dalam Ahrin pun menjadi bahan eksploitasi dari Dongchan. Lumayan buat bahan culi, hehehe. Junha yang terus terbayang-bayang akan genjotan Jian pun seakan-akan membuat hidupnya kurang berarti atau kurang puas genjotannya ya. Di suatu malam,
Junha melihat ayahnya yang sedang minum-minum sendirian. Junha pun hanya menyapa ayahnya dan dia langsung pergi. Di keesokan harinya, saat di kantor, Hansu yang sudah sangat lama menduda, mencoba mendekati sekretaris barunya itu. Dan sebuah momen yang membuat juninya Hansu sangat berdebar-debar, di mana saat dia menabrak Jian, dan Jian memberikan pemandangan sebuah bemper miliknya, dan hari itu pun ditutup dengan perhatian Jian kepada Hansu. Singkat cerita, kepada Jian yang lagi melamun di kamarnya, dia pun langsung memikirkan penggenjotannya bersama Junha. Keesokan harinya, saat di kantor, Hansu yang emang tertarik kepada Jian pun memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya kepada Jian. Iya, karena Jian emang udah lelah sendirian, ia menerima perasaan dari Hansu dan bersedia untuk tinggal bersamanya. Hansu yang sangat bahagia. Di hari itu pun ia langsung menemui anaknya dan ngobrol tentang Hansu yang akan menikah lagi. Sebenarnya Junha sedikit menolaknya, namun Hansu mengeluarkan jurus sejuta umat. Ia pun memberikan uang kepada anaknya untuk dapat menerima ibu barunya, sehingga Junha pun menyetujuinya. Scene berganti. Di saat Hansu mengenalkan anaknya kepada ibu tirinya. Ternyata ibu tirinya adalah wanita yang dulu pernah bergenjotan dengan Junha dulu. Jian pun berpura-pura belum mengenali Junha. Namun, Junha yang menyadari ibu tirinya adalah seseorang yang selalu ada di pikirannya. Ia pun bersifat dingin kepada ibu tirinya. Di keesokan harinya, di saat Hansu sudah berangkat kerja, Jian pun mendatangi kamar anak tirinya. Junha yang masih belum menerima kenyataan bahwa Jian sekarang sudah menjadi ibu tirinya pun langsung menyosornya. Namun, Jian menolak semua tindakan dari Junha dan mengatakan bahwa dia sekarang sudah menjadi ibu tirinya. Junha yang emang suka kepada ibu tirinya pun sekarang menjadi sangat murung karena wanita yang ia cintai sudah menjadi milik ayahnya. Kasian sekali ya, tapi mau gimana lagi? Junha yang emang benar-benar ngembet sama ibu tirinya pun pergi ke kafe dan menceritakan semuanya kepada Dongchan. Di saat Junha pulang ke rumahnya, tanpa sengaja dia melihat adegan-adegan berbahaya antara ayah dan ibu tirinya yang lagi bergenjotan. Junha yang mencintai ibu tirinya pun menjadi sangat kesal. Ini sih udah jelas bikin sakit hati banget ya. Pagi harinya seperti biasa, Jian sedang menyiapkan sarapan, namun entah mengapa, hal ini Junha tidak mau sarapan bersama. Mungkin karena dia sangat kesal ya. Di saat ia diajak oleh ayahnya untuk sarapan, ia malah memilih untuk pergi. Jian pun hanya bisa melihat Junha pergi, dengan perasaan yang tidak enak. Ketika Junha sedang menyendiri, dia membayangkan kalau dirinya bercumbu-cumbu mesra bersama Jian. Tapi lamunannya itu harus berakhir karena ia dikejutkan oleh Jayong yang datang. Jayong pun menanyakan kepada Junha apa yang sedang dipikirkannya. Yang kemudian Jayong pergi meninggalkan Junha. Tak selang beberapa lama, pacar Junha pun datang menghampirinya. Ya, karena dia sangat rindu dengan Junha. Jadi Arin sangat gembira saat bertemu dengan Junha. Namun tidak dengan Junha yang lagi patah hati tingkat dewa. Dia malah pergi meninggalkan Arin. Scene berganti kepada Junha yang sedang ada di kafe. Dia teringat dengan masa-masa pertama kalinya saat bercumbu mesra dengan Jian. Tiba-tiba Arin menyusulnya. Di situ pun mereka ngobrol-ngobrol. Arin pun menanyakan kepada Junha tentang bagaimana hubungan mereka. Tapi lagi-lagi Junha terlihat mengabaikan Arin. Dengan jawaban yang membuat Arin sangat sedih. Yang akhirnya, Junha pergi meninggalkan Arin dalam keadaan sedih. Kemudian Junha yang pulang ke rumahnya. Di situ dia bertemu dengan si ibu tirinya. Jian pun ngomong kalau Junha tidak boleh bersikap seperti itu. Jian juga mengatakan kalau dia sebenarnya sayang kepada Junha. Tapi apalah daya, dia kini sudah menjadi ibu tirinya. Tak selang beberapa lama, akhirnya Junha membawa Arin ke rumahnya. Ya tentu saja hal itu ia lakukan untuk membalas dendam kepada Jian. Dengan sengaja Jian mengajak Arin untuk bergenjotan di rumahnya yang pastinya hal itu diketahui oleh Jian. Yang sebenarnya Jian juga terlihat cemburu kepada mereka. Tapi mau gimana lagi ya? Namun, Junha melakukan penggenjotan dengan sedikit kasar, yang menjadikan Arin sedih. Tidak itu saja, Arin juga melihat Junha yang sedang bersamaan dengan Jian. Tentu saja hal itu menambah kesedihan dari Arin. Aduh kasihan sekali ya,
Udah dibikin enak malah dibikin sedih. Scene berganti di saat Junha yang ada di kafe. Tiba-tiba Ahrin menghampirinya. Di situ Ahrin ngomong ke Junha kalau dirinya siap diapakan saja oleh Junha. Tapi malah Junha yang memutuskan Ahrin. Beberapa saat kemudian, terlihat ayah Junha yang hendak pergi keluar kota karena suatu pekerjaan, dan tentunya menyisakan Junha dan Jian di rumah berdua. Junha yang merasa bosan di rumah, ia pun memilih untuk pergi ke kafe. Namun sesampainya di kafe, dia langsung kena marah dari Dongchan, karena Junha telah memutuskan Ahrin. Junha juga diberikan pelajaran oleh Dongchan. Singkat cerita, ketika Junha tertidur ia dihampiri oleh Jian yang mengatakan bahwa dirinya sangat menyayangi Junha. Ternyata, itu semua hanya mimpi semata. Dan ketika Junha tersadar, ia langsung bergegas pulang ke rumah untuk menemui Jian. Tak menunggu lama, Junha pun langsung menyosor ke Jian. Dan terjadilah penggenjotan di situ. Hal itu mereka lakukan hampir setiap hari. Dikarenakan si ayah memang masih berada di luar kota. Hingga suatu ketika, Hansu terpikirkan tentang apa yang sedang dilakukan oleh istri dan anaknya di rumah. Karena mengganggu pikirannya, Hansu pun langsung memilih untuk pulang. Dan ketika sampai di rumah, ia ada mendengar desahan-desahan dari dalam kamar. Ketika Hansu mengeceknya, benar saja. Ternyata istrinya lagi digenjotin oleh anaknya sendiri. Di akhir film diperlihatkan, Jian yang kini lebih memilih untuk hidup sendiri tanpa Hansu dan Junha. Dan film ini pun berakhir. Saya RFN72, pamit undur diri, jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kalian. Sekian terima kasih.